Ya Pak, bagaimana bisnis kita belakangan ini? Bisnis jalan seperti biasa, ya seperti harapan kita. Hingga sekarang bisnis masih kita jalankan seperti itu. Saya dengar ada bisnis yang lain selain yang utamanya Pak, bisnis media gitu. Ya, kita memang menjalankan tahun 2017 kemarin. Saya memang mendirikan sebuah media di samping yang sudah ada, karena selaku warga negara saya melihat dan bahkan prihatin dengan kondisi berbagai informasi di masyarakat, dan masyarakat kita sepertinya begitu mudah untuk mempercayai bahkan menyebarkannya kembali, meskipun informasi itu adalah informasi yang hoax, bahkan juga cenderung hanya untuk menyalahkan pemerintah. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang salah. Nah, berawal dari sini ya saya ingin memberikan informasi yang berimbang. Nah, itu makanya akhirnya juga media itu saya dirikan. Berarti sampai sekarang masih eksis? Masih. Namanya apa Pak? Kirana ya. Kirana Media. Tahu Bapak mengenai masalah akhir-akhir ini di negara kita Pak, masalah teroris? Masalah teroris akhir-akhir ini ya, itu beberapa hari yang lalu bahkan mungkin juga hari ini. Jadi menurut saya ini mungkin tidak lepas dari berbagai kejadian-kejadian yang sebelumnya. Ketika organisasi HTI dibubarkan, beberapa hari sesudah itu terjadi peristiwa tragis di Makobrimob. Nah, terus minggu kemarin ya terjadi lagi bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya pada pagi hari, dan hari ini dikabarkan juga ada di Surabaya, ada di Sidoarjo. Nah, ada beberapa kejadian. Jadi ya memang peristiwa-peristiwa aksi-aksi teroris yang terjadi saat ini itu menggambarkan bahwa situasi negara kita saat ini memang sedang kurang aman. Nah, yaitu yang menurut saya. Jadi menurut pendapat Bapak ke depannya gimana masalah terorisme ini? Saya dengar undang-undang terorisme yang digodok selama beberapa tahun ini oleh anggota DPR kita belum menghasilkan titik terang. Jadi itu mungkin yang menjadi penghambat, katakanlah penghambat dari aparat kita untuk menindaklanjuti tindakan mereka di lapangan. Nah, itu juga menjadi salah satu permasalahan. Tentu itu menjadi salah satu permasalahan. Karena kepolisian kita untuk saat ini tidak bisa bertindak duluan. Dalam arti bahwa kepolisian kita itu hanya bisa bertindak ketika teroris sudah bertindak duluan. Artinya setelah ada suatu korban terjadi, karena ketika suatu gerakan yang dilakukan teroris itu pasti akan menimbulkan suasana korban, dalam arti bisa ada korban manusianya mati, atau minimal bangunan hancur dan segala macam ya, tergantung tingkat yang dilakukan. Nah, intinya adalah bahwa kepolisian itu bisa bertindak apabila teroris itu sudah melakukan aksinya terlebih dahulu. Nah, itu akibat sekarang undang-undang teroris yang sekarang, dan ini akibatnya melemahkan kinerja kepolisian kita. Ya, makanya seperti yang Bapak bilang tadi, ya memang ada hal yang menurut saya, ini lagi-lagi menurut saya dari pengamatan, bahwa sepertinya ada unsur kesengajaan. Mengapa Dewan Perwakilan Rakyat ya begitu lama hanya untuk mensahkan revisi undang-undang anti terorisme. Padahal hanya dengan itu kepolisian kita bisa bertindak maksimal untuk menjaga keamanan negara dari gangguan-gangguan teror seperti itu. Selama kurang lebih 1 tahun atau mungkin 1 tahun lebih ini, undang-undang itu belum juga selesai. Apa ada kaitannya dengan HAM Pak? Hak asasi manusia dalam arti
sejauh yang sudah saya dapat informasi sekarang adalah dari pihak DPR itu berita tadi pagi mengatakan bahwa ada masih ada ketidaksepakatan di antara eksekutif dalam hal ini pemerintah dengan legislatif atau DPR itu sehubungan dengan definisi terorisme. Definisi teroris ini seperti apa? Penjabarannya mungkin seperti itu. Tapi saya kira sebenarnya kalau ada niatan yang tulus tanpa ada udang di balik batu istilahnya, ada latar belakang tertentu yang memang bersengaja untuk membuat suatu undang-undang ini lama untuk disahkan. Nah, kemarin Kapolri kita ngomong dari satu media juga mengatakan kiranya undang-undang itu segera bisa diselesaikan, dan kalau belum bisa itu Bapak Presiden supaya menerbitkan Perpu. Tapi setelah itu langsung ada dari politisi Gerindra, ya, dari politisi tertentu Gerindra yang menjadi ketua pansus RUU terorisme ini juga, Bapak Muhammad Syafi'i kali ya, Muhammad Syafi'i, nah, mengatakan sebaiknya Kapolri mundur saja. Kapolri mundur saja dan tidak perlu meminta Bapak Presiden untuk menerbitkan Perpu. Nah, hal ini menurut analisa saya sepertinya memang ada alasan politik di balik semua kenapa undang-undang ini hingga kini belum diselesaikan, belum disahkan. Bahkan kalau kita cermati lagi itu kan sebagai payung hukum untuk aparat, Pak, ya. Iya, langkah lebih baik, menumpas terorisme. Iya, menumpas segala kegiatan teror. Tapi kalau saya secara pribadi nih, saya punya pendapat. Ya, bagi saya, hak asasi manusia itu hanya pantas, hanya layak untuk diterapkan terhadap mereka yang juga menghargai hak asasi manusia. Nah, kalau bagi saya secara pribadi, teroris dan juga napi-napinya yang sudah berulah, itu bagi saya pribadi lebih bagus ditembak mati. Itu kalau saya pribadi. Kenapa? Karena hak asasi manusia yang menjadi alat dari beberapa orang yang bahkan cenderung tanda kutip yang sebenarnya jadi bahkan yang sering dimanfaatkan oleh berbagai organisasi yang sebenarnya dalam tanda kutip ya, itu tidak pernah dipikirkan apakah si teroris ini yang melakukan kegiatan-kegiatan teror, membunuh manusia, ya, menghargai hak asasi manusia. Harus berapa banyak korban di pihak kepolisian kita, berapa banyak korban di masyarakat supaya kita sadar akan hal ini. Jadi bagi saya namanya hak asasi manusia, butir-butirnya dan seluruh elemen hak asasi manusia itu hanya pantas dilakukan, diterapkan bagi mereka yang juga menghargai hak asasi manusia. Berarti sebenarnya nggak terlalu ada hubungannya dong masalah teroris ke HAM ini, Pak? Ya, itu kan opini saya. Ya. Dan memang kalau kita lihat semuanya, ya benar. Untuk apa sih hak asasi manusia kita terapkan dan kita perjuangkan untuk mereka yang tidak menghargai sedikit pun hak asasi manusia? Sementara korban sendiri mereka sudah mengakibatkan banyak korban. Tapi ketika untuk menyelesaikan mereka, melumpuhkan mereka, kita harus memperhatikan namanya hak asasi manusia. Bisa-bisa kan kepolisian yang akan bekerja untuk bertindak karena hak asasi manusia ini akhirnya jadi korban duluan oleh mereka teroris ini yang tidak menghargai hak asasi manusia. Nah, akan tetapi karena kita memang hidup dalam suatu negara, memang kita terkadang tidak bisa menerapkan suatu pendapat atau suatu kegiatan yang tanpa adanya persetujuan. Nah, karena kita diatur oleh suatu konstitusi bahwa kepolisian kita
itu akan melakukan berbagai kegiatan atau tindakan apapun itu berdasarkan undang-undang. Nah, karena itulah memang ini sangat urgent sekali undang-undang teroris ini bisa segera diselesaikan di legislatif. Nah, itu hanya dengan itu kepolisian kita bisa bertindak lebih cepat, lebih tepat dan lebih akurat tanpa dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan, HAM dan segala macam. Iya. Nah, itu ya menurut saya. Berarti kesimpulannya dari Bapak untuk hal ini? Kesimpulannya, nah ini pendapat saya. Pertama, setuju tidak bahwa yang namanya menjaga keamanan negara ini itu bukan hanya pihak tentara dan juga bukan hanya pihak kepolisian atau dua angkatan ini. Setuju tidak? Setuju. Nah, artinya bahwa yang menjaga keamanan negara ini adalah selain mereka yang berada di garis depan, yaitu kepolisian dan TNI, tapi juga kita masyarakat Indonesia secara umumnya. Nah, tapi kita masyarakat Indonesia ini kan bukan menjadi orang-orang yang berwenang semuanya. Sesuai undang-undang ada yang diberikan wewenang. Wewenang untuk menerapkan suatu hukum yang berlaku dan segala macam. Wewenang untuk membuat undang-undang dan segala macam. Dalam hal ini eksekutif, pemerintah, dan juga legislatif atau DPR. Nah, permasalahannya kan sekarang ini yang menjadi permasalahan ini sekarang ada di legislatif. Alasannya karena perbedaan pandangan atau belum ada kesepakatan, belum ada titik temu antara definisi teroris, itu bagi saya sangat tidak masuk akal, ya kan? Nah, jadi dari analisa yang saya lihat di sini DPR di sini gagal. DPR kita di sini gagal dalam mewujudkan salah satu menjadi bagiannya sebagai warga negara yang baik dan sekaligus selaku pembuat selaku yang berhubungan dengan undang-undang dalam melindungi masyarakat. Gagal dalam menciptakan suasana rasa aman di negara ini, gagal dalam menciptakan, dalam membentuk suatu rasa sehingga setiap masyarakat tidak ada rasa takut kemanapun. Kita tidak bisa membebankan ini semua semata-mata kepada kepolisian. Itu kan beban kepolisian. Tidak bisa. Karena keamanan di negara kita ini. Tidak bisa, kecuali hukum kita hukum barbar. Ya boleh saja, tapi kita, nah undang-undang ini di legislatif sana. Jadi saya melihat bahwa kejadian-kejadian ini tidak lepas daripada peran politik, tanda kutip, bahwa ada memang orang-orang tertentu yang bersengaja untuk membuat suasana ini semakin keruh. Nah, jadi itu saya lihat. Makanya DPR di sini gagal. Jadi DPR di sini gagal dalam menciptakan rasa aman terhadap warganya, terhadap masyarakat. Jadi bukan kepolisian saja yang harus kita lihat. Setiap kali kepolisian bertindak, masyarakat langsung kalau misalkan menurut masyarakat kurang baik, langsung semua dicibir. Padahal kepolisian kita itu, kita tahu sendiri, mereka orang yang berada di garis terdepan ketika aksi-aksi terorisme muncul. Artinya mereka orang terdepan yang mempersiapkan, bahkan yang rela menjadi korban nyawa untuk itu, untuk membela masyarakat. Nah, kita kadang lupa bahwa ada yang di puncak sana, yaitu di DPR sana, yang menjadi yang pertama yang seharusnya dalam mewujudkan adanya keamanan.